warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi himpunan rentang, membangun atau spanning set dengan dosen pengampu Septi Saryukans SPD MSc, Bu Dea Alfionita Aska SPD MSc, dan Bu Elsa Susanti SPD MSc pada mata kuliah Aljabar Linier. Izin share screen. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini yaitu himpunan rentang atau membangun pada mata kuliah Aljabar Linier. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nadia Bella Sapitri dengan NIM 06081282227034 kelas B Kampus Indralaya pada mata kuliah Aljabar Linier. Nah, himpunan rentang. Himpunan rentang atau membangun atau spanning set ini merupakan bagian yang membangun subruang vektor di dalam ruang vektor. Jadi, jika kita memiliki suatu himpunan vektor, yaitu misalnya vektor V1, V2 hingga Pr dalam ruang vektor, maka himpunan rentang dari vektor-vektor tersebut adalah himpunan semua vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2 hingga Vr. Nah, himpunan rentang atau span dalam bahasa Inggris adalah konsep dalam aljabar linier yang merujuk pada himpunan semua kombinasi linier yang mungkin dari suatu himpunan vektor. Nah, di sini ada definisi satu mengenai himpunan rentang ini, yang dimana berbunyi himpunan vektor S yang beranggotakan vektor V1, V2 hingga Vr dikatakan membangun atau merentang suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S. Jadi konsep dari merentang atau membangun ini itu sangat erat kaitannya dengan konsep kombinasi linier yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya menyertakan definisi dari kombinasi linier, yaitu kombinasi 2, yang dimana jika vektor W adalah sebuah vektor di ruang vektor V, maka vektor W dapat dikatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1, V2 hingga Vr di ruang V. Jika vektor W bisa dikatakan dalam pernyataan vektor W sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor V2 ditambah KR dikali vektor VR. Di mana K1, K2 hingga KR, di sini R, terjadi kesalahan penulisan, adalah skalar. Nah, skalar ini disebut sebagai koefisien dari kombinasi linier. Jadi, sebuah vektor W itu dikatakan kombinasi linier dari sebuah vektor W yang ini dikatakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vr ini jika vektor tersebut itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor W sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah hingga KR tambah kali VR. Yang dimana K1, K2 hingga KR itu adalah skalar. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 4.3.1 yang berbunyi jika S beranggotakan vektor W1, W2 hingga WR adalah sebuah himpunan tak kosong dari vektor di vektor ruang V, maka ada yang pertama yaitu A, himpunan W terhadap semua kemungkinan kombinasi linear vektor-vektor di S adalah sebuah subruang dari V. Kemudian yang kedua, yang B, himpunan W dalam bagian A adalah subruang terkecil dari V yang memuat semua vektor dalam S, dalam artian bahwa setiap subruang lain yang memuat vektor-vektor tersebut memuat W.
Nah, kita masuk pada pembuktian yang bagian A. Misalkan W adalah himpunan semua kemungkinan kombinasi linear dari vektor-vektor di S, kita harus menunjukkan bahwa W tertutup pada penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Untuk membuktikan bahwa vektor ini tertutup terhadap penjumlahan, untuk membuktikannya bahwa W adalah superuang, kita perlu menunjukkan bahwa jika kita mengambil sembarang dua vektor di W dan menjumlahkannya, hasilnya tetap berada di W. Nah, hal ini itu yang disebut sebagai tertutup pada penjumlahan. Kita misalkan dua vektor tersebut yaitu vektor U dan vektor V. Vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor dalam W. Menurut definisi W, vektor U dan vektor V adalah kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, yaitu vektor W1, W2 hingga WR tadi. Nah, artinya ada skalar-skalar berupa A1, A2 hingga AR, dan juga skalar B1, B2 hingga BR. Sehingga menghasilkan vektor U sama dengan A1 kali vektor W1 ditambah A2 kali vektor W2 ditambah AR hingga AR dikali vektor WR. Dan vektor V, di sini V terjadi kesalahan penulisan, sama dengan B1 dikali vektor W1 ditambah B2 kali vektor W2 hingga BR dikali vektor WR. Nah, sekarang kita perlu menunjukkan bahwa vektor U ditambah vektor V ini juga berada di W dengan cara kita menjumlahkan, kita hitung. Di sini didapat bahwa vektor U bernilai ini, sehingga kita masukkan vektor U, kemudian kita jumlahkan dengan vektor V yang memiliki nilai ini. Kita jumlahkan dengan vektor V. Kemudian, nah, karena penjumlahan dalam ruang vektor ini memenuhi sifat distributif, kita dapat menulis ulang persamaan di atas. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, kita ubah persamaan ini menjadi persamaan ini, yaitu vektor U tambah vektor V sama dengan A1 tambah B1 dikali vektor W1 ditambah A2 ditambah B2 dikali vektor W2 hingga AR ditambah BR kali vektor WR. Nah, perhatikan bahwa setiap koefisien baru yang didapat, yaitu A1 tambah B1 dan seterusnya tadi, adalah hasil penjumlahan dari dua skalar AI dan juga BI. Yang keduanya adalah bilangan real. Nah, karena penjumlahan dua bilangan real adalah bilangan real itu sendiri, maka A1 tambah B1 anggota real untuk setiap I. Nah, dengan demikian, vektor U ditambah vektor V masih merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor W1, W2 hingga WR dengan koefisien baru yaitu A1 tambah B1 ditambah A2 tambah B2 dan seterusnya hingga AR tambah BR. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor U dan vektor V itu masih berada di dalam W, yang berarti W tertutup terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa W tertutup pada perkalian juga. Nah, untuk membuktikan bahwa W ini adalah superuang, kita perlu menunjukkan bahwa jika kita mengambil sembarang vektor di W dan mengalikannya dengan sebuah skalar, hasilnya tetap berada di W. Ini disebut tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, kita misalkan vektornya itu yaitu vektor U adalah vektor dalam W yang menurut definisi W, U adalah kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, yaitu vektor W1, W2 hingga WR. Nah, artinya akan ada skalar A1, A2 hingga AR, sehingga menghasilkan persamaan vektor U sama dengan A1 dikali vektor W1 ditambah A2 dikali vektor W2 dan seterusnya ditambah AR dikali vektor WR. Sekarang kita ambil sembarang skalar. Nah, sembarang skalarnya itu bisa berupa C, yang dimana skalarnya ini merupakan elemen bilangan real. Kita perlu menunjukkan bahwa C dikali vektor U juga berada di W. Dengan cara kita hitung C dikali vektor U, kita kalikan C dengan vektor U yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Kemudian, karena perkalian skalar dalam ruang vektor didistribusikan ke setiap komponen dari kombinasi linier, kita dapat menulis ulang persamaan di atas, yang dimana ini maksudnya C dikali A1 kali W1, C dikali A2 kali W2, dan C dikali AR WR. Sehingga didapatkan C kali vektor U sama dengan CA1 dikali W1, CA2 dikali dengan W2, hingga CAR dikali dengan vektor WR. Next, kita perhatikan juga bahwa setiap koefisien baru CAI adalah hasil kali dari dua skalar C dan juga AI yang keduanya adalah bilangan real. Nah, karena hasil kali dua bilangan real adalah bilangan real itu sendiri, maka CAI anggota real untuk setiap I. Dengan demikian, C kali vektor U masih merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor S, yaitu W1, W2 hingga WR dengan koefisien baru CAI, CA2 hingga CAR. Oleh karena itu, C dikali vektor U atau skalar dikali vektor U masih berada di dalam W, yang berarti W tertutup terhadap perkalian skalar. Pembuktian bagian B, yaitu kita misalkan W aksen adalah sembarang subruang dari V yang merupakan sebuah vektor di S. Nah, karena W aksen ditutup pada penjumlahan dan juga perkalian skalar, maka W aksen ini berisi semua kombinasi linier vektor-vektor di S. Nah, dan karenanya berisi vektor W, subruang W pada teorema 4.3.1 ini disebut subruang dari V yang direntangkan oleh S, yaitu W1, W2 hingga WR tadi. Nah, vektor W1, W2 hingga WR ini yang ada di S dikatakan merentang W dan dapat kita tulis dengan W sama dengan span W1, vektor W1, W2 hingga WR, atau W dengan sama dengan span S. Nah, contoh yang pertama kita ketahui bahwa diketahui ada tiga vektor V1 dengan nilai 100, V2 010, V3 001. Apakah vektor-vektor tersebut merentang di R3? Langkah yang pertama kita lakukan adalah ambil sembarang vektor V yang dimana elemen dari R3, misalkan V sama dengan A, B, dan C, di mana A, B, C ini merupakan elemen bilangan real. Kemudian kita tunjukkan bahwa ABC ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Untuk membangun di R3 ini itu juga dapat ditentukan dengan terdapatnya K1, K2, K3 sebagai anggota bilangan real, sehingga memenuhi persamaan K1 kita kalikan dengan V1, kita tambahkan dengan K2 yang dikalikan dengan V2, vektor V2, dan K3 kita kalikan dengan vektor V3. Jadi memenuhi persamaan bahwa ABC sama dengan K1 kali vektor V1 ditambah K2 kali vektor V2 dan ditambah K3 kali vektor V3. Kemudian kita kalikan K1 dikalikan dengan vektor V1 100 menghasilkan K1. Kemudian K2 kita kalikan dengan vektor V2 010 menghasilkan K2, dan K3 kita kalikan dengan vektor V3 001 menghasilkan K3, sehingga diperoleh nilai bahwa K1 itu sama dengan A, K2 itu sama dengan B, dan K3 ini sama dengan C. Sehingga terbukti bahwa vektor-vektor tersebut merentang di R3. Vektor V1, V2, dan V3 tersebut merentang atau membangun di R3. Next, ini ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan apakah vektor V1 yang bernilai 112, V2 101, dan V3 213 rentang di ruang R3. Nah, kita harus menentukan apakah suatu vektor sembarang B. Jadi kita mengambil vektor sembarang B yang beranggotakan B1, B2 hingga B3 di R bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Kemudian kita menyatakan bahwa vektor B itu dinyatakan sebagai kombinasi linier, sehingga didapatkan persamaan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3. Nah, vektor V1, V2, V3 ini menghasilkan dari persamaan kombinasi linier tadi dihasilkan bahwa vektor B1, B2, B3 sama dengan
K1 dikali vektor V1, 1, 1, 2, kemudian vektor V2 ditambah dengan vektor V2 dikalikan dengan K2, yaitu 1, 1, 1, 0, 1, dan ditambah dengan vektor K3 dikalikan dengan vektor V3, yaitu 2, 1, 3. Sehingga didapatkan vektor B tadi yang beranggotakan B1, B2 hingga B3, sama dengan K1, K2 ditambah 2, K3, K1 ditambah K3, 2, K1 ditambah K2 ditambah 2, K3. Nah, K1 tambah K2 tambah 2, K3 sama dengan B1, K1 tambah K3 sama dengan B2, dan 2 K1 tambah K2 tambah 2 K3 sama dengan B3. Kita bisa menggunakan dua cara untuk menentukan ini. Yang pertama itu dengan eliminasi Gauss-Jordan. Pada langkah ini kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan sehingga didapatkan hasil SPL-nya yaitu 1, 1, 2, B1, 0, 1, 1, B2 min B1, 0, 0, 0, B3 min B1 min B2. Nah, baris ketiga matriks tersebut menunjukkan bahwa SPL mempunyai pemecahan jika dan hanya jika B1, B2, dan B3 memenuhi kondisi B3 dikurang B1 dikurang B2 sama dengan 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada vektor B yaitu B1, B2, dan B3 di dalam R3 dengan kondisi B3 dikurang B1 dikurang B2 tidak sama dengan 0 yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Linier dari vektor B sama dengan K1 kali vektor V1 tambah K2 kali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3 sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 tidak merentang pada R3 atau dapat dinyatakan juga karena adanya baris 0 pada baris ketiga ini sehingga dinyatakan inkonsisten atau tidak ada solusi. Next. Pada contoh 2, cara 2 itu kita karena matriks koefisien dari matriks tersebut berbentuk matriks persegi 3 kali 3, maka kita bisa menggunakan sifat AX sama dengan B. Nah, di mana SPL ini itu konsisten untuk semua nilai B1, B2, dan B3 jika matriks koefisien memiliki inverse. Matriks koefisien memiliki inverse jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, kita cari inverse-nya, determinan dari matriks tersebut. Kita determinankan sehingga didapatkan hasil bahwa determinannya yaitu sama dengan 0. Nah, ini berarti SPL tersebut tidak konsisten untuk setiap nilai B1, B2, dan B3 sehingga V1, V2, dan V3 tidak merentang di R3. Jadi sama seperti cara yang pertama tadi bahwa dinyatakan bahwa SPL ini inkonsisten atau tidak konsisten sehingga tidak merentang di R3. Jadi bisa menggunakan cara 1 dan juga cara 2 untuk menentukannya. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Di sini diketahui vektor A, B, C, dan D. Apakah vektor-vektor tersebut merentang di M22? Nah, untuk menentukannya itu yang pertama kita ambil sembarang vektor di M22, yaitu misalnya A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini merupakan elemen bilangan real. Di sini elemen bilangan real. Nah, sehingga harus memenuhi persamaan kombinasi linier, yaitu K1 dikalikan dengan V1 atau dikalikan dengan A, K2 dikalikan dengan B atau V2, K3 dikalikan dengan V3 atau C, K4 dikalikan dengan D atau V4. Sehingga didapatkan hasil bahwa A, B, C, D itu sama dengan K1, K2, K3, dan K4. K1 sama dengan A, K2 sama dengan B, K3 sama dengan C, dan K4 sama dengan D. Next. Kemudian ini soal yang kedua. Nah, untuk soal yang pertama tadi terbukti bahwa vektor A, B, C, dan D tadi merentang di M22. Nah, selanjutnya soal yang kedua ini yaitu tentukan apakah vektor V1, V2, V3 membangun di R3 atau merentang di R3.
Kita jawab. Nah, yang pertama itu kita misalkan vektor U, vektor yang mewakili semua vektor pada R3. Kita ambil sembarang vektor U, yaitu U1, U2, dan U3. Nah, jika vektor V1, V2, dan V3 itu membangun di R3, maka terdapat K1, K2, K3 yang juga anggota real, di mana U1, U2, dan U3 tadi adalah elemen bilangan real. Nah, sehingga K1 dikali vektor V1 ditambah K2 kali vektor V2 ditambah K3 dikali vektor V3 sama dengan vektor U. K1 itu kita kalikan dengan vektor V1 menghasilkan kita kalikan dengan vektor V1, kemudian K2 kita kalikan dengan vektor V2, dan K3 kita kalikan dengan vektor V3 yang bernilai 0, 1, 1 sama dengan U1, U2, U3, sehingga menghasilkan koefisiennya yaitu 2, 2, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 1, dengan perubahannya yaitu K1, K2, K3, dan konstantanya yaitu U1, U2, dan U3. Next. Nah, di sini pada contoh soal 2 ini kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, pada baris pertama ini kita lakukan eliminasi pada baris pertama, yaitu dengan mengalihkan baris pertama dengan setengah dikali dengan B1, sehingga menghasilkan vektor ini. Sehingga menghasilkan 1, 0, 0, U1 per 2. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua dengan min 2B1 tambah B2. Kita kalikan dengan min 2B1 tambah B2 sehingga menghasilkan 0, 0, 1 min U1 tambah U2. Kemudian baris ketiga juga kita kalikan dengan min 2B1 ditambah B3 sehingga menghasilkan 0, 3, 1 min U1 ditambah U3. Nah, selanjutnya kita tukar baris kedua dan baris ketiga sehingga menghasilkan baris kedua 031 dan baris ketiga 001. Nah, selanjutnya untuk menjadikan 3 ini menjadi 1 atau menjadi 1 utama, kita kalikan dengan 1/3 B2 sehingga menghasilkan 0, 1, 1/3 pada baris kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan 1/3 ini hingga kita kalikan dengan min 1/3 B3 ditambah B2 sehingga menghasilkan baris kedua yaitu 0, 1, 0. Sudah didapatkan SPL-nya. Next, sehingga menghasilkan K1 sama dengan U1 per 2, K2 sama dengan 1/3 dikali U3 min U1 dan K3 sama dengan min U1 ditambah U2. Jadi, vektor U adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3, di mana vektor V1, V2, dan V3 ini merentang atau membangun di R3. Contoh soal yang terakhir, yang ketiga yaitu misalkan S dengan anggota vektor U1, U2, dan U3 dengan U1 itu bernilai 2, min 1, 3, U2 bernilai 4, 2, 1, U3 bernilai 8, min 1, 8. Periksa apakah himpunan S merentang di R3. Nah, yang pertama itu kita ambil sembarang vektor W dengan anggota A, B, C, anggota bilangan real dengan skalar, anggota R3 dengan skalar K1, K2, K3 sehingga memenuhi persamaan linier, yaitu ini. Kemudian kita vektor W itu kita masukkan dengan A, B, C. Kemudian K1 kita kalikan dengan vektor U1. K2 kita kalikan dengan vektor U2. K3 kita kalikan dengan vektor U3. Sehingga menghasilkan 2K1 4 ditambah 4K2 ditambah 8K3. Koma min K1 ditambah K2 min K3. Koma 3K1 ditambah 2K2 ditambah 8K3. Nah, dari persamaan tersebut kita peroleh 2K1 ditambah 4K2 ditambah 8K3 itu sama dengan A, dan min K1 tambah K2 tambah K3 itu sama dengan B, dan 3K1 ditambah 2K1 itu sama dengan C. Ditambah 8K3 itu sama dengan C. Next.
sehingga diperoleh matriks koefisiennya yaitu 2 min 1 248 min 1 1 min 1 328. Kemudian kita gunakan cara 2 yaitu dengan mencari inverse atau determinannya. Kita lakukan proses pencarian determinan dari matriks tersebut sehingga didapatkan bahwa determinannya itu sama dengan 0. Nah, karena determinannya itu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan S itu tidak merentang di R3 atau inkonsisten. Tidak ada solusi. Next. Nah, dari prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita memperoleh hasil bahwa prosedur untuk mengidentifikasi himpunan membangun itu terbagi menjadi 3. Langkah yang pertama itu kita mengambil sembarang vektor dV. Kemudian langkah kedua itu kita siapkan matriks yang diperbesar untuk sistem linier yang dihasilkan dengan menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian pada kedua sisi persamaan vektor. Kita ambil koefisien vektornya. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu gunakan teknik yang sudah dijelaskan, yaitu cara 1 dan juga cara 2 tadi, untuk menyelidiki konsisten atau inkonsistennya sistem tersebut. Jika konsisten, maka vektor-vektor di S itu merentang di V, tetapi jika inkonsisten, maka tidak merentang di V. Next, kesimpulannya itu himpunan rentang dari suatu himpunan vektor itu mencakup semua vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut. Ini menunjukkan bahwa himpunan rentang adalah subruang vektor yang mencakup vektor-vektor asli dan semua vektor lain yang dapat dihasilkan darinya. Oke, sudah sampai di penghujung penjelasan. Itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.